Barsa, monggo. Matur nuwun, Bu Nur. Assalamualaikum Sama-sama, warahmatullahi nggih. wabarakatuh. Suara saya terdengar Waalaikumsalam. nggih, Bu Nur nggih? Oh, terdengar sekali, Mbak. Bagus Alhamdulillah. Jelas sekali. sekali. Alhamdulillah. Oh, ngapunten kita bertemunya baru di layar seperti ini ya. Saya Iya, sebenarnya ingin sekali bertemu dengan keluarga-keluarga baru dari MTSN 2 ini loh, wajah-wajah baru, wali murid baru yang sedang berbahagia ini. Saya ingin sekali sebenarnya bergabung dan berkenalan ini, Bu Wanita, wajah-wajah orang tua yang sekarang sedang membersamai putra-putrinya yang menapaki usia remaja ya Bu Arifa ya. Aduh, Bu Arifa sudah Iya. senyum-senyum gitu ya. Sudah senyum-senyum gitu guys. Nah, tapi ngapunten untuk penjelasan hasilnya mungkin harus kita lakukan melalui Zoom, tapi tidak perlu khawatir. Ayah, bunda, umi, abi, mama, papa, mami, papi gitu yang sedang di rumah. Besok tim kami tetap berada di sekolah sejumlah 5 orang tim. Nah, yang ingin berkonsultasi pribadi nanti bisa berkonsultasi bergantian dengan tim kami, dengan Mbak Galuh, dengan Mbak Yuli, dan tim kami lainnya bergantian. Jadi lebih private. Sehingga ketika ada yang ingin ditanyakan, yang diceritakan, boleh besok diceritakan pada konselor kami. Begitu. Tapi yang boleh diceritakan hanya tentang putra-putrinya saja loh ya, Bapak Ibu ya. Yang lainnya tidak boleh loh ya. Suami, ipar, tetangga tidak boleh ya. Tentang putranya saja yang sudah melaksanakan tes psikologi. Gitu nggih. Baik, saya buka dulu. Mohon izin saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. wabarakatuh. Dan terhormat Bu Anita. Saya kalau manggil masih tetap Mem Nita karena guru saya bahasa Inggris. Jadi saya tetap panggilnya Mem Nita sampai sekarang gitu ya. Iya, enggak apa-apa Mbak Rita, lebih Iya Bu lebih Anita ya. intimate gitu Saya, ya. Ya. oke, Iya. saya masih masih teringat Hmm. masa-masa remaja saya dulu dibimbing Bu Anita. Sekarang saya membantu membimbing adik-adik. Gitu ya. Yang terhormat Bu Anita, Pak Beki, kemudian tim BK Bu Arifa, Bu Nur Hasana, jajaran pimpinan dari MTSN 2 Kota Malang, dan yang selalu berbahagia dan harus berbahagia karena memiliki anak remaja adalah wali murid MTSN 2 Kota Malang. Kenapa harus berbahagia? Karena sebenarnya ketika kita memiliki anak remaja, itu kita seperti memiliki sahabat loh. Iya dong, harusnya anak remaja itu sudah bisa kita ajak bercerita tentang ekonomi, politik, sosial, budaya. Nah, kalau misal nih, enggak, anak saya tuh loh pulang sekolah, masuk kamar ditutup jeder, masuk kamar ditutup jeder. Begitu misal saya tanya, gimana tadi nak di sekolah? B aja. Loh, tadi gimana jajan apa di sekolah? Lupa. Temanmu itu siapa sih? Mama ini kok gak tahu sih temanmu itu siapa? Oh, pasti mama ini kepo deh. Nah, hari ini kita kita pelajari anak kita tuh cara ngomongnya itu gimana sama anak kita. Caranya mendekatkan diri itu bagaimana dengan anak kita. Nanti kita pelajari itu satu. Kemudian yang kedua, ini yang banyak dikeluhkan mama papa ami ubi ami abi sama ketika kita punya anak remaja. Apa? Sekarang mau ngomel, besok diulangi, besok ngomel lagi, besok diulangi lagi. Karena apa Bapak Ibu? Karena memiliki anak remaja di zaman sekarang itu berbeda dengan zaman kita dulu. Zaman kita dulu, kalau kita dimarahin gitu ya Bapak Ibu ya, dimarahin sama orang tua, nilaimu kok jelek. Apa yang kita lakukan? Diam, belajar gitu kita dulu ya, nangis gitu ya, itu kita dulu. Anak zaman sekarang, nilaimu kok jelek, jawab Bu, gimana? Oh iya, teman-temanku juga banyak yang lebih jelek lah ya kan. Satu. Kemudian coba kita tanya lagi lah, kok bisa satu kelas nilainya jelek semua? Jawab lagi Bu, anjane gurune iku lho malek jelasno bulet ae lho. Coba zaman sekarang anak-anak itu selalu menjawabnya disalahkan tetap gurunya gitu ya. Dan itu relate dengan anak zaman sekarang. Dan hari ini kita akan mempelajari anak kita tuh cara ngomongnya gimana sih. Mbak, aku kok uangel ngomong sama anak saya, uangel wes ngomong sama anak saya.
Aku ngomong sama anak saya itu tukaran terus ya apa caranya? Kita akan mempelajari. Oh ternyata anak saya tipenya seperti ini. Oh ternyata anak saya tipenya seperti ini. Jika nanti ada yang ingin dikonsultasikan secara pribadi, besok boleh langsung konsultasi ke konselor-konselor saya. Datang person to person. Gitu nggih? Siap nggih Bapak Ibu nggih? Hasil tes psikologinya yang dikirimkan lewat WA sudah dipegang kah? Itu rahasia loh ya Bapak Ibu ya, ada tulisannya rahasia. Jangan di screenshot dijadikan status WA loh ya. Itu rahasia hasil tes psikologi. Nggih. Sudah? Sudah nggih, sudah. Bu Nunuk, terima kasih responnya sudah dipegang. Oke, baik. Nah, hari ini kita akan memahami anak kita itu seperti apa. Bakatnya di mana. Nah, ini sebenarnya kita pada saat kemarin Bapak Ibu, nah ketika wali murid berpikiran tentang tes psikologi, oh pasti keluar IQ-nya. Oh pasti keluar IQ-nya. Nah, IQ-nya memang sengaja tidak kita keluarkan kemarin. Nah, saya belum terima Bu, monggo di WA ke nomor ya. Ke nomor yang ada di atasnya itu Bapak Ibu. Karena kemarin itu dikirimkan ke nomor WA yang diisikan di Google Form. Nah, banyak orang tua yang ngisi nomornya salah satu, kurang satu nomor, kurang dua nomor, sehingga hasil tesnya tidak terkirim sempurna. Itu nggih, monggo langsung WA ke nomor yang tertera di kolom chat, nanti akan dikirimkan atas nama putranya jenengan siapa. Gitu nggih? Nah, kita kembali lagi. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita berbicara tentang tes psikologi, orang itu pas berpikirannya, oh IQ ini pasti, oh IQ ini pasti. Nah, begitu keluar hasilnya, loh, kok nggak ada IQ-nya? Gitu kan? Kok nggak ada IQ-nya? Kenapa? Karena sebenarnya, gini, kita mau membahas tentang IQ. IQ adalah kapasitas intelijensi. Kalau kita ngomong tentang kapasitas, nah ini saya pegang botol, Bapak Ibu. Botol ini kapasitas 600 mili. Berarti apa itu kapasitas? Kapasitas itu kan cukupnya 600 mili. Volumenya, daya tampungnya 600 mili. Diisi 1 liter sakit apa botol? Bisa, tumpah, amber. Diisi 300 mili bisa? Bisa dong, ya kan? Diisi 300 mili hanya separuh. Diisi 100 mili bisa? Bisa. Nah, hanya sedikit, 1/6. Sama seperti anak kita. Anak kita tuh IQ-nya dibagi menjadi 2, Bapak Ibu. Ada botolnya, wadahnya, dan ada isinya yang dipakai untuk berpikir. Nah, yang kita ukur adalah isinya. Karena apa? Sebenarnya anak Indonesia itu botolnya besar-besar, wadahnya di sini besar-besar. Tapi yang dipakai berpikir hanya sedikit. Kenapa yang dipakai berpikir hanya sedikit? Sudah kepikiran game-gamenya, top up, push rank gitu ya. Kemudian kepikiran apa kalau cewek-cewek itu Bu Arifah? Skincare. Nah, ya kan loh. Pak Beki aja sampai capek itu kalau razia skincare itu sampai capek Pak Beki itu. Pak Beki itu kemarin nemu 2 kresek, ada yang sampai nemu jepitan bulu mata, ya Allah gitu kan. Pak Beki nemu jepitan bulu mata segala. Nah, itu akhirnya apa? Akhirnya wadah di otak anak kita besar, tapi yang digunakan kadang hanya 1/5, kadang hanya 1/4. Nah, itu sengaja IQ-nya tidak kita tampilkan, tapi menjadi catatan untuk guru BK. Jadi Bu Arifah tahu, oh anak ini sebenarnya anaknya pintar, IQ-nya 125, tapi yang dipakai berpikir hanya 90. Yang lainnya dipakai untuk apa? Oh ternyata anaknya kurang disiplin, oh ternyata motivasinya yang kurang. Sehingga IQ itu dijadikan patokan guru BK untuk melihat potensi yang dikembangkan. Orang tua akhirnya melihat apa? Karena tidak ada IQ. Biasanya orang tua lihat hasil tes psikologi, IQ-nya tok, setelah itu ditutup. Lainnya nggak tahu. Woi, kita ngerti, nggak paham. Nah, akhirnya IQ-nya kita sembunyikan ke guru BK. Dan kenapa kok tidak kita tampilkan? Karena yang kita ukur adalah PIQ, Bapak Ibu. PIQ-nya anak-anak sekarang itu ada yang cuma setengah, ada yang cuma 3/4, nggak dipakai sepenuhnya. Itu biasanya dijadikan bahan protes orang tua. Mbak, anakku SD, tak teskan IQ-nya 120, dites Mbak Risa tinggal 100. 20-nya kemana? 20-nya sudah dipakai mikir game-game, push rank, drama Korea, BTS, Blackpink, Black Kongguan, Black Robo gitu ya, Bapak Ibu ya. Akhirnya tidak optimal.
Nah, akhirnya itu menjadi catatan kami. Kalau besok ada yang ingin, Mbak, aku pengen lihat anakku itu yang dipakai IQ-nya berapa. Itu besok boleh tanya ke konselor kami atau boleh tanya ke guru BK. Ada datanya semua di sana. Gitu nggih, Bapak Ibu? Oke, sip, lanjut. Kemudian, apa yang tampil di situ? Yang tampil di situ adalah bakat. Isinya yang ada di dalam botol. Tapi, Mbak, bisa nggak dari bakat ini saya memprediksi anak saya IQ-nya berapa? Bisa. Di mana? Coba jenengan lihat di multiple intelligence atau di bakat, itu ada nilai paling tinggi. Nah, karena itu isinya yang ada di botol, kan kita tadi sudah ini ya sepakat ya, isinya botol tidak akan lebih besar daripada botolnya. Karena pasti tumpah kan. Sama Bapak Ibu, jika kita melihat dari hasil tes, carilah angka tertinggi yang ada di hasil tes. Nah, cari angka tertinggi yang ada di hasil tes, harusnya IQ-nya putaran jenengan seperti itu, segitu. Seperti ini yang saya tampilkan di share screen. Nah, harusnya putranya jenengan IQ-nya bisa sampai 102. Gitu nggih, Bapak Ibu nggih. Kita lanjutkan. Mbak, kok anak saya nanti ketika besok misal ada yang tanya, Mbak, kok anak saya itu IQ-nya itu loh, Mbak, nilai tertingginya ada yang sampai 120. Ternyata yang dipakai itu cuma 90. Gimana? Kenapa? Saya titip Bapak Ibu. Ini saya benar-benar titip ya Bapak Ibu. Apa itu? Saya titip putranya jenengan kalau mau berangkat sekolah jangan dimarahi. Tuh. Jangan dimarahi sebelum berangkat sekolah. Loh kan Bunda Arkan sampai iso gak yo gak ngamuk-ngamuk isu-isu gitu. Ya apa Mbak? Lancene loh Mbak, anak-anak tuh bangunnya lama. Pagi sudah bangunnya lama, masuk kamar mandi, mandi itu lama sekali. Ya apa Mbak Risa gini. Bapak Ibu, otak kita dibagi menjadi dua. Satu otak emosi, yang kedua otak kognisi. Emosi untuk merasakan, kognisi untuk berpikir. Masalahnya Bapak Ibu, ketika kita sedang emosi, kognisi kita tidak bisa digunakan sama kayak gini, sama seperti ini. Sama seperti ini. Misal, jenengan memarahi anak. Jenengan cubit. Nah, setelah jenengan cubit, malam setelah anak itu tidur, apa yang jenengan rasakan? Penyesalan kan? Ya kan? Menyesal kan? Maafin mama ya nak ya. Maafin mama ya nak ya. Kenapa? Karena ketika emosi berperan, kognisi tidak berperan. Suara saya sudah terdengar Bapak Ibu? Terdengar. Dengar, Bu. Dengar. Terima Sangat kasih. jelas, Bu. Terima kasih. Jelas menggelegar. Dengan Menggelegar, terima kasih. Nah, kita kembali lagi, ya. Nah, ketika emosi berperan, kognisi tidak berperan. Sehingga ketika kita sedang emosi memarahi anak, kognisi kita tidak berperan. Sama seperti anak-anak. Mulai bangun tidur, jenengan sudah marah-marah. Jam berapa itu kamu tuh? Jam segini belum bangun aja kamu tuh tiap malam. HP sampai malam, mama tuh kalau pagi tuh bangun kalian lo susah. Sudah bangun, anaknya masuk kamar mandi. Mandi lama, mamanya jangan main air. Waduh ya kan. Setelah itu makan lama. Ayo cepetan mama tuh lo capek, kamu tuh lo makan itu lama, makan nggak makan. Sampai di sekolah anak emosinya penuh. Anak emosi berperan, kognisi nggak berperan. Masuk ke dalam kelas, duduk, otaknya tidak bisa digunakan. Gurunya ngomong apa saja Bapak Ibu itu tidak bisa masuk ke dalam kognisinya. Baru bisa digunakan 2 jam setelah emosi turun. Anak emosi jam 7 sampai di sekolah, baru bisa berpikir jam 9. Jam 9 bisa berpikir, setengah 10 istirahat. Istirahat jajan gula, setelah jajan gula masuk kelas, ngantuk. Sampai makan siang, makan nasi. Setelah makan siang, sholat zuhur, semakin ngantuk. Jadi seharian sekolah bisa mikir cuman setengah jam. Loh. Nah, itu yang terjadi kalau kita memarahi anak di pagi hari. Jadi sebisa mungkin jangan memarahi anak di pagi hari.
Gimana caranya nanti kita belajar cara marah yang efektif sesuai dengan gaya belajar. Nanti saya ajari caranya marah yang efektif. Oh, kalau anak gaya belajarnya gini, marahnya gini. Kalau anak seperti ini, marahnya seperti ini. Karena marah untuk anak usia remaja itu tidak boleh lebih dari 15 menit. Nah, 15 menit. Nah, masalahnya Bapak Ibu, apalagi ibu-ibu, kalau sudah ngomel, jangankan 15 menit, 2 hari dibahas, terus enggak habis-habis, ya kan? Nah, nanti saya akan mengajarkan bagaimana caranya uh, marah yang efektif. Bagaimana cara berbicara pada anak sesuai dengan gaya belajar. Ya, nggih? Oke, lanjut dulu kita ke bakat. Yang pertama, bakat intrapersonal. Ketika kita melihat intrapersonalnya tinggi, biasanya intrapersonal itu kemampuan untuk mengendalikan emosi, kemudian pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, itu ada di intrapersonal. Ketika anak intrapersonalnya tinggi, berarti anaknya stabil, Bapak Ibu. Gimana stabil? Ketika setiap pagi dimarahi sama orang tuanya, sampai di sekolah tetap senyum-senyum, ya kan? Ketika ditanya sama Pak Beki, loh, ini loh teman-temanmu mencucu semua, habis dimarahin mamanya, kamu kok gak mencucu? Mamamu gak pernah marah, ha? Mama saya tidak pernah marah, Pak Beki. Lah terus, mama saya hanya latihan vokal. Nah, itu intrapersonalnya bagus. Nanti dia bekerjanya lebih cocok untuk melayani masyarakat karena kontrol emosi, problem solvingnya bagus. Itu di kemampuan intrapersonal. Kemudian yang kedua, kalau yang kedua adalah kemampuan interpersonal. Interpersonal adalah kemampuan, kalau intra itu di dalam tidak terlihat Bapak Ibu, kalau interpersonal dari dalam keluar. Jadi berhubungan sosial. Ketika kita punya anak intra dan interpersonalnya tinggi, biasanya temannya banyak. Kalau temannya banyak, di dalamnya oke, keluarnya oke, nanti bekerjanya, cocoknya biasanya berhubungan dengan lingkup sosial, HR, GA, politikus, anggota DPR, lah, ya kan? Berhubungan dan menghandle orang banyak, itu intra dan interpersonal, kemampuan sosial. Lanjut, kemampuan linguistik. Linguistik itu adalah kemampuan berbahasa, memahami kata-kata berbahasa asing. Ketika anak linguistiknya bagus, biasanya tutur katanya bagus, diksinya bagus. Dia bisa memikirkan kalau aku ngomong gini, orang di hadapanku ini paham atau tidak ya. Itu anak linguistik. Mbak, anakku nanti pengennya masuk jurusan sastra Arab. Ya kan? Nah, sastra Arab bisa nggak, Mbak, dilihat dari kemampuan linguistik? Memahami kata-kata dan berbicaranya bisa menggunakan kemampuan linguistik. Tapi untuk menulis, Bapak Ibu, menulisnya, memahami tulisan, dan membaca kata-katanya menggunakan kemampuan abstraksi. Karena abstraksi adalah kemampuan abstrak. Apa itu abstrak? Tidak jelas. Jadi kalau orang memiliki kemampuan abstraksi yang tinggi, biasanya dia pintar tulisan Arab, tulisan Cina, tulisan Jepang, kemudian sandi-sandi, not balok, lukisan. Nah, itu di situ. Mbak, anak saya mau masuk STIN, Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Apa yang dibutuhkan kemampuannya? Abstraksi. Kode-kode sandi-sandi. Ada di kemampuan abstraksi. Gitu nggih? Lanjut. Kemampuan logis. Kemampuan logis adalah kemampuan matematis aplikatif. Matematis aplikatif adalah matematika yang digunakan. Matematika yang digunakan berarti berhitung, tapi yang dipakai, oh berarti anak saya nanti masuk IPA. Salah Bapak Ibu. Kalau logis itu matematikanya IPS. Berarti matematika aplikatif seperti akuntansi bisnis, manajemen, kemudian apa lagi ya? Bisnis digital, bisnis manajemen, akuntansi, perpajakan, ekonomi pembangunan itu ada di logis. Beda dengan matematis teoritis. Matematis teoritis itu masuknya matematika, fisika, kimia, kemudian statistik, kemudian jurusannya teknik. Nah, jadi berbeda. Logis itu masuknya matematikanya IPS, teoritis matematis masuknya matematikanya IPA. Makanya memang di otak itu
itu bagian otaknya berbeda. Makanya dihitungnya berbeda. Bukan loh, ini sama-sama hitungan. Beda Bapak Ibu. Yang logis itu matematikanya IPS, yang teoritis matematikanya IPA. Sip, lanjut. Kemampuan spasial. Kemampuan spasial itu adalah kemampuan daya bayang ruang yang luas. Kemampuan antisipatif. Anak spasialnya tinggi, biasanya anaknya titen sama jalan. Titen sama orang. Dia kalau melihat Kota Malang bisa melihat Kota Malang dari atas gitu loh Bapak Ibu. Membayangkan Kota Malang itu seperti melihat dari atas. Nah, hafal arah mata angin. Sehingga anak dengan spasial tinggi dan teoritis matematis tinggi itu cocoknya masuk pilot. Kan? Masuknya jadi pilot. Loh, jangan lupa amin Bapak Ibu. Loh, kan ini mamanya siapa langsung kaget. Wow, ya kan? Amin gitu ya. Spasial tinggi itu spasial teoritis matematis masuknya pilot. Spasial dan logis Mbak masuknya ke planologi. Tata kota. Nah, itu di logis dan spasial. Beda dengan 3 dimensi. 3 dimensi itu membayangkan daya bayang ruang terkait benda-benda dan bentuk-bentuk 3 dimensi. Yang dia bisa membayangkan depannya, atasnya, bawahnya, kanan, kiri. 3 dimensi. Sehingga ketika 3 dimensi bagus, teoritis matematis bagus, masuknya arsitektur. Atau desain produk. Nah, kalau misal spasial 3 dimensi dan abstraksinya bagus, 3-3-nya bagus, biasanya gambarnya pasti bagus. Masuknya jurusan animasi, DKV, perfilman, periklanan. Nah, adanya di situ. Nah, ketika abstraksi spasial 3 dimensi. Nah, ini semua kemampuan yang ada di dalam anak kita. Ketika IQ itu satu anak dibandingkan dengan anak yang lain seumuran sedunia, bakat multiple intelligence ini tidak boleh dibandingkan dengan anak lain, Bapak Ibu. Jadi antara intrapersonal, interpersonal, linguistik, abstraksi, logis, teoritis, matematis, spasial, dan 3 dimensi, ini saling membandingkan di dalam diri anak itu. Jadi nanti ketika misal jenengan melihat hasil punya temannya, Mbak, punya temannya ini loh, nilai spasialnya 100, ya, 100, nilai spasialnya 100, masuknya tinggi. Punya anak saya nilainya 100 kok masuknya rendah. Jelas berbeda. Punyanya temannya nilai 100 itu tinggi karena wadahnya atau botolnya atau kapasitas otaknya ada di 109. Masuk nilai 100 sudah tinggi. Putra jenengan 100 masuknya rendah karena IQ-nya 128. Paham ya? Jadi kita tidak bisa membandingkan setiap anak karena wadahnya berbeda-beda. Sehingga kemampuan di dalamnya itu saling membandingkan di dalamnya. Oke Bapak Ibu, di sini sampai di sini paham ya? Sip? Sip. Lanjut. Di bawahnya itu ada dominasi bakat. Ya, ada dominasi bakat Bapak Ibu. Nah. Oh, dominasi bakat ada di tidak, maaf. Dominasi bakat adanya di sekolah. Karena apa? Itu menjadi data Bapak Ibu guru BK. Kenapa? Karena kalau dominasi bakat dimasukkan ke hasil tes siswa-siswi kita yang kelas 7, nanti orang tuanya bingung. Kamu itu bakatnya di eksak. Pokoknya harus belajar matematika dengan sekuat tenaga. Waduh, gitu kan? Padahal anaknya sudah tidak berminat di matematika. Nah, sehingga itu menjadi catatan untuk sekolah mengarahkannya kemana. Seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu. Kita lanjut ke aspek kepribadian. Nah, sebelumnya saya mengucapkan selamat dulu untuk semua wali murid dan keluarga besar yang baru saja bergabung di MTSN 2 Kota Malang. Jenengan tidak menyekolahkan di sekolah yang salah. Ini sekolah luar biasa hebat, luar biasa bagus. Karena di sekolah ini kepribadiannya anak juga ditata. Dari hasil tes psikologi ini Bapak Ibu, kepribadian anak itu dipetakan. Oh, anak-anak ini yang motivasinya rendah berapa persen, Mbak Risa? Anak-anak ini yang motivasinya sedang berapa? Anak-anak yang motivasinya tinggi berapa? Anak-anak yang motivasinya rendah, oh ternyata banyak. Oke, kita panggilkan motivator biar motivasinya terbangun.
Oh, anak-anak ternyata banyak yang motivasinya rendah, disiplinnya rendah, mandirinya rendah, kepemimpinannya rendah. Kasih pelatihan LDK. Kemudian ada lagi yang kepercayaan dirinya rendah, inferioritasnya tinggi, pokoknya minder, masuk ke situ malu-malu, takut-takut. Ternyata itu banyak. Kita kasih pelatihan broadcasting, masuk MTS 2 anaknya, dikukrus, malu-malu, takut-takut, lulus PD putra jenengan. Jenengan tidak menyekolahkan di sekolah yang salah. Masalahnya sekolah punya program, kita di rumah harus juga punya program. Sehingga program di rumah dan di sekolah itu sejalan. Di sekolah putra jenengan ditata, di rumah juga ditata. Gitu nggih? Siap? Nah, oke, yang pertama. Yang pertama adalah motivasi. Nah, motivasi ini apa Bapak Ibu? Motivasi adalah semangat. Semangat juangnya putra-putri jenengan. Jadi anak motivasinya tinggi, biasanya pagi gugahnya nggak susah. Anak motivasi sedang biasanya ya kalau misal mau nonton Piala Dunia mau jam 2 malam juga melek. Tapi kalau nggak ada Piala Dunia suruh sholat tahajud, ya Allah, itu motivasi sedang. Motivasi rendah disuruh tidur bulat, kalau sudah tidur disuruh bangun ongeng. Itu motivasi rendah. Terus gimana caranya agar jenengan tidak perlu marah-marah loh. Mentang-mentang ada anaknya di sebelahnya dijuwewet. Oh, itu loh, rungokno iki lho, motivasi rungokno. Nah, kalau yang punya motivasi rendah, saya titip Bapak Ibu mulai dari sekarang membangunkan anak 1 jam sebelumnya. Misal, jenengan pengen putranya jenengan bangun jam 5. Pengen bangun jam 5. Jadi mulai dibangunkan, mulai jam 4. Jam 4 dibangunkan. Ayo bangun kak, bangun kak. Anaknya melek. Mama sih jam 4 itu loh, Mi. Kok dibangunkan? Jenengan jangan di situ, Bapak Ibu. Tinggal. Jangan di situ. Kalau jenengan di situ, jenengan mesti emosi. Kamu kalau disuruh bangun, kak, bangun, kamu. Tinggal. Apa yang dilakukan anak-anak? Tidur lagi, biarkan. Tapi 1/4 sinaps otaknya sudah bangun. Ini udah jam 4 loh ya, udah jam 4. Itu sudah masuk ke dalam otaknya. 1/4. 4 lebih 1/4 jenengan bangunkan lagi. Ayo bangun. HP-mu tuh lo bunyi-bunyi itu lo ada temanmu telepon. Anaknya buka HP. Gak ada Ima. Oh ya wis dipateni paling. Nah, ya kan? Setengah sinaps otaknya sudah bangun. 4/4. Jenengan tinggal lagi, Bapak Ibu jenengan tinggal lagi. Jam 4:30 jenengan bangunkan lagi. Ayo duduk. Waktunya sudah habis. Anaknya duduk, jenengan tinggal, anaknya gelundung gitu ya. Tidur lagi. Tapi kakinya sudah di bawah. Biasanya 3/4 sinaps otaknya sudah bangun. Jam 5 kurang 1/4 jenengan bangunkan lagi. Habis waktunya. Ayo bergerak. Jam 5 kurang 1/4 jenengan suruh bergerak, muteri rumah, opanya punya aku apa ngapain, 15 menit bergerak, jam 5 melek. Tidak usah jenengan opera-opera, jenengan juga sehat mental, tenang ya kan, karena marah di pagi hari itu menguras 300% energi loh ibu-ibu. Makanya coba lihat ibu-ibu yang kalau tiap pagi itu ngomel gitu ya, begitu anaknya berangkat sekolah apa yang kita lakukan Bu? Kuasa gitu kan, karena ngomel di pagi hari itu menghabiskan 300% energi. Dan jangan lupa mama-mama, ada penelitian baru tahun 2024. Apa itu? Orang tua yang memiliki anak SMP dan SMA setiap bulan bertambah 27 kerutan di wajahnya. Loh kan? Bertambah 27 kerutan di wajahnya. Kenapa? Kebanyakan ngomel. Ya kan? Padahal sekarang perawatan filler, botok, tarik benang, tarik tambang ya kan mahal. Ya caranya itu gampang. 20 menit kehidupan, 20 menit awal kehidupan itu kita tersenyum. Itu 10 tahun lebih muda dari usia. Loh, itu resep awet muda itu. Resep awet muda dari Jepang 20 menit pertama kehidupan mesem. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu untuk anak motivasi rendah. Dibangunkannya 1 jam sebelumnya. Anak motivasi sedang dibangunkannya setengah jam sebelumnya. Oke? Dan ini dilakukan selama 3 bulan. Mau libur, enggak libur, tetap dibangunkan 1 jam sebelumnya. Karena apa? Kita butuh 3 bulan. 40 hari terpaksa, 60 hari melakukan, dan 90 hari
terbiasa. 3 bulan. Oke, Bapak Ibu, lanjut. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah imitatif. Imitatif adalah keinginan untuk sama dengan orang lain, mengimitasi. Sehingga hati-hati dengan putra jenengan yang punya anak imitatifnya terlalu tinggi. Kalau putra jenengan imitatifnya terlalu tinggi, jenengan harus kenal semua temannya karena takut putra jenengan katutan, temennya kanan ikut kanan, temennya kiri ikut kiri. Jadi jenengan harus kenal semua temannya, takut yang jelek-jelek. Oh, berarti imitatif itu harus rendah ya Mbak. Ya anakku, alhamdulillah imitatifnya rendah. Rendah boleh, tapi jangan di bawah 10. Kalau di bawah 10 itu putra jenengan unik Bapak Ibu. Nyentrik, ya kan? Ibarat hari Senin pakai baju putih biru putra jenengan pramuka dewe lah, ya kan? Kalau ditanya, loh Kak, Senin kok pakai baju pramuka? Gak apa-apa Mak, aku tidak mau sama dengan orang lain lah. Itu imitatifnya sangat rendah, unik, nyentrik gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau imitatif tinggi katutan, imitatif rendah biasanya nyentrik, unik, pingin beda sendiri. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah kedisiplinan. Kedisiplinan itu keteraturan. Anak yang memiliki kedisiplinannya tinggi dan keteraturannya tinggi, itu biasanya waktunya sholat sudah berangkat sholat, waktunya ngaji sudah ngaji, waktunya belajar sudah belajar. Sudah punya keteraturan dan bisa mengatur waktunya sendiri. Tapi kalau kedisiplinannya rendah, waduh mamanya masih teriak-teriak, jam berapa ini waktunya ngaji, kok belum mandi, kamu belum terlambat, nanti sudah sholat belum? Nah, itu kedisiplinannya rendah. Terus gimana caranya? Caranya adalah di rumah, kalau paling cepat jenengan ingin meningkatkan kedisiplinan adalah dengan cara terapi scheduling. Apa itu terapi scheduling? Setiap jam 7 malam jenengan ajak putra jenengan buat jadwal. Masukkan jadwal apapun termasuk jadwal main game, jadwal makan, tidur, jalan-jalan, belajar. Belajar itu tidak perlu lama tapi harus konsisten. Setiap hari 2 kali 30 menit. 30 menit awal belajar yang hari ini, dipelajari 30 menit berikutnya, itu belajar tentang apa yang akan dilakukan besok. Tapi harus ada jedanya, Bapak Ibu. 30 menit misal jam 6 sampai setengah 7. Setelah itu dijeda makan, dijeda kegiatan yang lain, dijeda main game. Nanti jam 8 atau jam setengah 8 sampai jam 8 belajar buat besoknya. Tapi setiap hari ada PR, tidak ada PR, ada ulangan, tidak ada ulangan, pokoknya tetap ada yang dipelajari. Konsisten. Bikin terapi scheduling untuk 3 bulan ke depan. Setelah 90 hari semua sudah terbiasa, jadwal sudah ada di dalam otak. Tapi 40 hari pertama, ibu-ibu kuat-kuatkan iman, kuat-kuatkan kesabaran, karena jenengan pasti masih, jadwalmu itu loh Kak, jadwalmu. Belum waktunya main game, karena jadwalnya itu dilihat. Jadwalmu apa? 40, karena 40 hari awal itu masih terpaksa anak-anak, jadi masih diingatkan setiap hari. 60 hari itu masih sudah mulai melakukan tanpa disuruh. Masuk ke 90 hari, setelah 90 hari sudah terbiasa. Oke Bu, semangat loh kan. Mama Dewi wis langsung, saiki wis, ya kan, sudah bangunnya 1 jam lebih awal, kompon gawe jadwal, kok PR mama kita tambah akeh. Semangat ya ibu-ibu. Susahnya hanya di 3 bulan awal. Setelah 3 bulan berlalu dan itu berhasil, ke depannya enak. Percaya sama saya. Percaya sama saya. Lanjut. Setelah kedisiplinan, kemandirian. Nah, anak-anak dengan kemandirian yang tinggi biasanya sudah bisa mengambil keputusan sendiri. Sudah mandiri kemana-mana, sudah sendiri, aman, mandiri. Lanjut. Ketika Mbak anakku belum punya kemandirian, kasih proyek harian. Makanya kalau mulai dari sekarang atau mingguan, mulai dari sekarang punya anak SMP, memberikan uang saku tidak boleh setiap hari Bapak Ibu. Jadi memberikan uang saku minimal 1 minggu sekali. Uang sakunya habis 2 hari, ya 3 hari lainnya puasa. Oke. Oh poin 4 belum. Poin 4 belum Bu. Poin 4 kepercayaan diri. Oh ya maaf. Kepercayaan diri itu kemampuan untuk menunjukkan diri, menonjolkan diri. Anak dengan kepercayaan diri yang tinggi itu biasanya tidak butuh banyak validasi. Tapi kepercayaan diri yang rendah Bapak Ibu, saya minta tolong putra jenengan sering-sering dipuji.
dipuji. Duh, anaknya mama cantik, Rek. Aduh, anaknya mama wis besar loh. Iya kan? Itu untuk anak-anak yang kepercayaan dirinya rendah. Kepercayaan diri tinggi, aman. Karena apa? Bah, kepercayaan diri anakku terlalu tinggi. Gak apa-apa, Bapak Ibu. Anak SMP umur segitu, kalau sangat tinggi, aman Pak Adiatma. Kenapa? Karena kalau sangat tinggi, anak umur segitu tuh butuh eksistensi. Zaman dulu, zaman kita, nakal-nakalnya anak itu SMA. Zaman sekarang SMP. Masalahnya zaman dulu, SMA kita walaupun nakal, kita nakalnya nggak sampai ke rumah. Kenapa? Kita sudah memikirkan, oh nanti jika maka, kalau aku nakal gini jadinya gini, kalau aku gini jadinya gini. Itu kita SMA. Otak analitik kita sudah jalan. Jika maka itu sudah bisa. Masalahnya anak SMP, otak analitiknya belum jalan. Nanti kamu kalau gini jadinya gini, nggak nutut, Bu. Kamu tuh nanti besar mau jadi apa kalau kayak gini terus? Ya jadi orang mah gitu kan. Karena apa ya? Belum nutut, otak analitiknya belum jalan. Makanya itu paling susah mendidik anak SMP. Paling susah. Kenapa? Karena otak analitiknya belum jalan. Dua, zaman sekarang anak SMP sudah merasa besar. Tiga, butuh eksistensi tinggi. Jadi ketika anak punya kepercayaan diri yang tinggi, aman, dia tidak akan mencari eksistensi. Tidak akan mencari eksistensi lewat geng-geng motor lah, bantengan, gitu kan. Nggak perlu cari eksistensi, karena dia sudah merasa cukup dengan dirinya. Yang bahaya itu yang rendah, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Tadi sudah kemandirian, kemudian selanjutnya adalah loyalitas. Loyalitas itu kesetiaan, Bapak Ibu. Kesetiaan. Mbak, anak saya lo masih SMP. Kesetiaan apa yang diukur? Yang kita ukur adalah kesetiaan pada teman. Kenapa kok diukur kesetiaan pada teman, Bapak Ibu? Hati-hati dengan anak yang loyalitasnya terlalu tinggi. Kenapa kok terlalu tinggi berbahaya? Karena anak-anak dengan loyalitas terlalu tinggi itu biasanya terlalu takut kehilangan teman. Jadi kalau loyalitasnya anaknya terlalu tinggi, berarti anaknya terlalu takut kehilangan teman. Apakah itu bahaya? Jelas bahaya. Takutnya punya potensi dibully. Sama temannya disuruh kanan, dia ikut kanan. Sama temannya disuruh kiri, dia kiri. Lah, disuruh sama temannya, bawakan tasku. Oke. Belikan es teh di kantin. Oke. Nah, itu lebih Saya lanjutkan untuk loyalitas. Loyalitas kalau terlalu rendah bagaimana? Loyalitas yang terlalu rendah bahayanya adalah putra jenengan tidak cocokan sama orang. Sama temannya A, wes mah aku gak cocok. Sama temannya B, enggak wes gak cocok. Akhirnya terbiasa sendiri. Kalau sekarang tidak apa-apa, Bapak Ibu, sekarang tidak apa-apa. Masalahnya nanti ketika dia masuk ke dunia kerja, bahayanya adalah nanti oh berantem sama temannya minta keluar, berantem sama atasannya minta keluar, nggak cocokan di tempat kerja. Itu nanti loyalitas saat ini pada teman itu ngefek ke loyalitas nanti pada saat Ananda pada saat di dunia kerja. Jadi mulai diajarkan anak-anak kita itu untuk menerima temannya apa adanya. Karena apa? Kita di lingkungan sosial itu penuh dengan penolakan, Bapak Ibu. Penuh dengan penolakan, penuh dengan pengelolaan ego. Kita nggak cocok tapi kita pendam, nggak cocok tapi kita kontrol. Itu di loyalitas. Nah, anak-anak kita tuh harus belajar untuk itu. Nah, diajari untuk itu, menerima teman-teman. Oke, lanjut. Introspeksi. Introspeksi adalah kemampuan untuk mengevaluasi diri. Nah, anak yang introspeksinya terlalu tinggi, bahayanya adalah putra jenengan gampang baper. Ma, temanku kok mencucu, aku salah apa ya, Ma? Nah, itu diintrospeksi. Kemudian, kalau introspeksinya terlalu rendah, ya bahaya juga, Bapak Ibu. Apa itu terlalu rendah? Sudah salah gak rumongso lah, itu introspeksi terlalu rendah. Salah gak rumongso, apalagi minta maaf, itu introspeksi rendah. Tapi kalau introspeksi terlalu tinggi, sedikit-sedikit merasa bersalah. Ma, aku salah apa ya, Ma? Temanku kok gini ya, Ma? Itu introspeksi terlalu tinggi. Oke, lanjut. Ketergantungan. Ketergantungan dan kepemimpinan ini berbanding terbalik, Bapak Ibu. Ketergantungan itu bergantung pada orang sekitar, kepemimpinan mengambil keputusan sendiri. Ini terkait dengan pengambilan keputusan.
Sehingga anak dengan ketergantungan tinggi dan kepemimpinan rendah, ketergantungannya tinggi, kepemimpinannya rendah, belum bisa mengambil keputusan sama sekali. Tapi kalau ketergantungan rendah, kepemimpinan tinggi, biasa nih putra nih jenengan ngototan. Wes selamat pokoknya. Wes selamat pokoknya. Nah, itu ketergantungan rendah, kepemimpinan tinggi. Tapi adakah di sini Bapak Ibu yang putra nih jenengan itu nilai ketergantungan dan kepemimpinannya sama-sama tinggi? Ada? Oh ya, ada Pak Ahmad Rifai. Ada Bu Nata. Gimana itu? Putra nih jenengan sudah punya kepemimpinan di sekolah, temannya diatur semua. Ma, aku ini ketua kelas, ma. Ma, aku ketua dewan ambalan, ma. Ma, aku ketua kelompok, ma. Itu yang kepemimpinannya tinggi, tapi ketergantungannya juga tinggi. Gimana begitu di rumah? Ma, apa? Dulang. Nah, kayak gitu. Kayak gitu. Nah, itu ketergantungannya tinggi dan kepemimpinannya juga ikut tinggi, sama-sama tinggi. Sehingga mulai dari sekarang, nah ketergantungan tinggi, kepemimpinan sedang. Berarti masih tergantung, Bu Rinda. Masih tergantung sama orang-orang di sekitarnya. Gitu nggih? Nah, jadi harus lebih ditingkatkan kepemimpinannya, diberikan proyek-proyek harian. Oke? Lanjut, inferioritas. Inferioritas ini rasa rendah diri. Jadi ketika kita punya anak inferioritasnya tinggi, biasanya sering merasa ini Bapak Ibu, minder. Saya dulu 4 tahun yang lalu itu tidak pernah saya ukur inferioritas ini. Jadi 4 tahun yang lalu itu ya, saya nggak pernah ngukur, saya mikirnya itu gini, ngapain saya ngukur inferioritas? Mending saya ngukur kepercayaan diri. Kan sudah ada kepercayaan diri, ngapain saya ngukur inferioritas dulu? Tapi setelah 4 tahun yang lalu ada kasus di Surabaya di mana ada anak perempuan bunuh diri karena dia merasa tidak cantik dan tidak pintar. Nah, di situ saya merasa, wah ini harus saya ukur. Kenapa? Inferioritas ini cara jenengan bagaimana memperlakukan anak. Untuk anak inferioritasnya tinggi, Bapak Ibu, saya titip jangan pernah dibandingkan sama sekali dengan orang lain. Itu loh temanku bisa, masa kamu nggak bisa? Masuk ke dalam otaknya ya, emang aku nggak bisa, emang aku nggak pinter, nggak kayak temanku, nggak pinter tenan, Bapak Ibu. Anak inferioritasnya tinggi itu harus jenengan umbul-umbul no. Kamu tuh paling pinter. Kamu dulu di SD paling berani maju ke depan. Sekarang di SMP mama pingin lihat pinternya gimana. Nah, itu nanti dia pinter naik. Jadi dia hanya bisa dibandingkan dengan dirinya sendiri di masa lalu dan di masa depan. Katanya anaknya mama pengen masuk tentara, tapi nggak mau joget. Katanya anaknya mama pengen masuk polisi, nggak mau berenang, kok nggak tinggi-tinggi. Nah, itu boleh. Tapi inferioritas rendah itu harus dibandingkan dengan orang lain. Inferioritas tinggi tidak boleh dibandingkan. Inferioritas rendah harus dibandingkan. Jangan paling hebat besok enggak mau belajar Bapak Ibu, ya kan? Loh, kok Kak Sinau, Kak? Loh, kata mama aku sudah pinter. Waduh, itu untuk anak inferioritas rendah, tapi jangan unggul no. Inferioritas rendah itu harus jangan bandingkan. Itu loh, lihatan. Itu temanmu yang dulu, itu loh, temanmu yang waktu SD nilai matematikanya mesti lebih rendah dari kamu itu. Lihatan. Sekarang nilaimu kalah. Ini tuh mama yakin gara-gara kamu itu gak sinau. Coba kamu sinau yang bener 1 minggu aja. Pasti nilaimu lebih tinggi dari dia. Itu anak inferioritas rendah. Rendah dibandingkan dengan orang lain, tinggi tidak boleh dibandingkan dengan orang lain. Bolehnya dibandingkan dengan diri sendiri di masa lalu dan masa depan. Gitu nggih? Sip, lanjut. Empati. Empati itu keinginan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Anak empatinya tinggi, apalagi sangat tinggi, bahayanya adalah anaknya gampang kasihan sama orang lain, Bapak Ibu. Kalau gampang kasihan sama orang lain, nah kan, bahayanya kalau gampang kasihan sama orang lain itu takutnya gampang dibujuki orang, Bu. Ya kan? Gampang dibujuki orang, kalau terlalu baik itu gampang dibujuki. Nah, kalau terlalu rendah gimana? Terlalu rendah ya bahaya, Bu. Apalagi nilainya di bawah 10. Empati di bawah 10 itu temannya semaput di depannya dia ya dihinggati, awas ngale. Lah, ya kan nggak ditulungi. Nah, itu empatinya terlalu rendah. Gimana cara meningkatkan empati, Mbak? Gimana cara meningkatkan introspeksi? Anak saya kalau salah karo mongso. Gimana cara meningkatkannya? Saya titip Bapak Ibu,
Kalau ingin meningkatkan empati dan introspeksi, caranya adalah dengan cara jenengan setiap hari atau sering-sering minta maaf sama anak. Maafin mama ya, kalau mama punya salah cukup. Apa menah ibu-ibu nggak usah ditambahi. Maafin mama ya nak, mama banyak salahnya. Gak usah, ya kan? Wes cukup, maafin mama ya kalau mama banyak salahnya cukup. Nah, kalau misal nanti suatu saat gitu ya, oh, suatu saat sekarang anaknya pasti tanya, loh kenapa sih mama ini minta maaf? Besok tanya lagi, lah apa sih mama ini? Gak usah kayak gitu. Besoknya tanya lagi, tapi alam bawah sadarnya merekam. Berpikir, mamaku ini salah apa ya? Mamaku ini salah apa ya? Itu membantu anak kita untuk belajar juga mengevaluasi diri. Itu nggih. Lanjut, kreatif. Kreatif adalah keinginan untuk menciptakan hal baru. Ketika anak kita punya kreativitas yang tinggi, biasanya anaknya gampang bosen. Pagi ayam, siang ayam, protes. Ayam lagi lah. Ya kan? Nah, jajan di luar. Nah, itu kreativitasnya tinggi. Kreativitas rendah. Nah, kalau kreativitas rendah gimana, Mbak? Kreativitas rendah itu biasanya anaknya tekun, utun. Ya, kalau kata orang Jawa utun. Senin mamanya masak sop sayur, Selasa sop sosis, Rabu sop bakso, Kamis sop jagung, Jumat sop merah, seminggu sop terus gitu ya, Mas, sampai putrane jenengan wajahnya kayak sop-sopan gitu ya. Anaknya ndak protes, itu kreativitas rendah. Kreativitas tinggi dipadukan dengan imitatif yang rendah, dia akan jadi calon pengusaha sukses karena dia butuh tantangan setiap hari. Kreativitas tinggi dengan imitatif rendah, anaknya akan jadi calon pengusaha sukses. Tapi kalau imitatifnya tinggi dipadu kreativitas rendah, dia akan jadi pegawai yang luar biasa, cepat naik pangkat. Masukkan instansi pemerintah, polisi, tentara, pegawai bank, sip, dia nanti akan jadi calon pemimpin yang hebat. Kenapa? Karena dia suka pekerjaan yang sistematis, bendino podo terus. Suka dia. Tapi jangan anak kreativitas tinggi, imitatif rendah, masuk tentara, Bu, jangan. Komandannya bilang kanan, ya. Putrane jenengan, kenapa saya harus kanan, komandan? Loh, Pak Sido, kanan tukaran sama komandannya, Bu, ya. Disuruh jalan di tempat setiap hari, protes maju sendiri putranya jenengan kalau anak kreativitas tinggi, ya. Lanjut, kita lanjutkan ketahanan. Ketahanan di sini yang kita ukur adalah ketahanan mental. Nah, ketahanan ini biasanya berbanding terbalik atau seimbang dengan agresi. Karena ketahanan ini menahan emosi, agresi mengungkapkan emosi. Anak ketahanan tinggi dengan agresi rendah, itu biasanya dia pintar memendam perasaan. Ketahanan tinggi, agresi rendah, pintar memendam perasaan. Beda dengan ketahanan rendah, agresi tinggi, putrane jenengan koyok mercon banting, bledos, duar, gitu ya. Itu ketahanan rendah, agresi tinggi. Sama-sama rendah, ada pasti. Kemarin saya lihat. Ketahanannya rendah, agresinya rendah. Terus gimana? Aduh, Bu. Tidak bisa menahan, tidak bisa mengungkapkan. Terus gimana? Ngambekkan anaknya. Duh, mama itu loh. Loh, kenapa sih, Nak? Gak apa-apa. Loh, gak apa-apa kok marah-marah. Gak apa-apa, Ma. Loh, gak apa-apa kok ngambek-ngambek. Gak apa-apa. Loh kan? Menahan nggak bisa, mengungkapkan juga nggak bisa. Jenengan sering-sering ajak ngobrol. Itu ketahanan rendah, agresi rendah. Yang bagus adalah ketahanan tinggi, agresi tinggi, atau ketahanan sedang, agresi sedang. Kenapa? Dia tahu kapan waktunya menahan dan kapan waktunya mengungkapkan. Oke Bapak Ibu? Sip? Sip. Ada lagi Bapak Ibu kepribadian yang tidak kita masukkan ke dalam hasil tes. Tapi ada hasilnya di sekolah. Apa itu? Kita melihat adiksi game dan gadget. Halo kan, ini mamai sopo iki anake handphone kapok ketemuan. Waduh. Bu, Bapak Ibu, ya. Adiksi game dan gadget itu dijadikan bahan sekolah untuk pembuatan program. Jadi kalau putrane jenengan tiba-tiba itu nanti PR-nya banyak, diikutkan banyak organisasi, banyak kepanitiaan, jenengan jangan protes,
Itu caranya sekolah melepaskan dari HP-nya. Kadang-kadang mamai ikut protes. Ma, aku lo mau pulang sekolah tugasku banyak. Mamai melu protes. Ya aku saya sekolah, aku wis pulang sore. Jam segini, si ono PR ae. Si ono PR ya aku sih sekolahmu. Loh kan? Jangan ikut protes karena itu cara sekolah untuk menghindarkan dari gadgetnya, dari HP-nya. Ya, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Tapi itu hasilnya ada di sekolah, nggak kita masukkan karena kalau kita masukkan itu dijadikan bahan orang tuanya untuk memarahi anaknya, lo kan, lihat anaknya pegang HP sedikit, itu senggarai adiksimu tinggi, lihat itu, jadi tidak kita masukkan itu jadi pegangan aja buat sekolah, ya, Bapak Ibu. Oke, lanjut. Cara menyelesaikan masalah. Monggo dibaca putrane jenengan itu termasuk cara menyelesaikan masalahnya seperti apa. Oke, lanjut lagi. Minat. Nah, minat putrane jenengan minat itu pengaruh dari pengetahuan dan pengalaman, Bapak Ibu. Ketika misal kita melihat minatnya anak kita itu biasanya 6 bulan sekali masih berganti-ganti. Kenapa masih berganti-ganti? Karena minat pengetahuannya masih sedikit, pengalamannya juga masih sedikit. Jadi minatnya masih molak-malik, ganti-ganti, ndak apa-apa. Nanti itu biasanya minat itu biasanya terarah, biasanya tahu di mana minatnya yang memang dia minati itu nanti ketika anak kita usianya 17 tahun. Oke, lanjut lagi. Minat, lanjut, adiksi gadget. Nah, adiksi gadget dimasukkan hasilnya nggih Bapak Ibu nggih? Dimasukkan nggih? Hasilnya dimasukkan nggih? Iya, dimasukkan, Bu. Oke, hasilnya dimasukkan. Sip, berarti jenengan bisa baca. Pokoknya kalau putrane jenengan mulai dari sekarang, nah kalau putrane jenengan sekarang, kalau adiksinya enggak, Mbak, anakku ini adiksinya kayak tinggi, tapi di sini tertulisnya rendah. Berarti sebenarnya putrane jenengan itu punya kesadaran untuk mengurangi waktunya. Dia tahu bahwa sebenarnya, aku gak baik sebenarnya lama-lama, sehingga mulai dari sekarang terapi schedulingnya dilakukan. Main game, main HP itu boleh setiap hari boleh, tapi tidak lebih dari setengah jam, jeda setengah jam lagi. Kenapa? Ketika main HP diproduksi hormon adrenalin dan dopamin. Lebih dari setengah jam adrenalin dan dopaminnya banjir di otak, akhirnya membuat adiksi. Jenengan kalau ngomong sama anak yang main game lebih dari setengah jam, anaknya mesti marah-marah. Yuk gak gitu, Bu. Kenapa? Karena itu bukan dia, Bapak Ibu. Kalau kita orang dulu ngomongnya apa? Kerasukan. Lah, kerasukan gamenya itu. Banjir dopamin sama banjir adrenalin. Dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi ketika dia ngomong suara nada tinggi atau dia marah-marah, itu karena efek hormonnya. Nah, mulai dari sekarang ketika Mbak anakku main game, tapi kok di sini ditulisnya rendah, berarti anak itu masih punya kesadaran untuk mengurangi dan mengatur waktu. Tinggal kita aja membimbingnya gimana. Kalau sudah masuk sedang atau tinggi, biasanya harus pakai nanti dibantu oleh sekolah. Untuk mengatur waktunya diikutkan banyak kegiatan-kegiatan. Oke? Lanjut lagi. Gaya belajar. Bapak Ibu, gaya belajar dibagi menjadi 3. Visual, auditory, kinestetik. Visual, auditory, kinestetik. Visual, auditory, kinestetik. Visual itu mengedepankan kekuatan mata. Sehingga anak visual nanti duduknya di depan baris ke-1 dan baris ke-2. Kenapa? Gurunya menjelaskan, putrane jenengan memperhatikan dengan baik. Itu anak visual. Kalau ke sekolah bawakan bolpen warna-warni, spidol warna-warni, stiker-stiker untuk bukunya, biar bukunya eye-catching. Itu anak visual, duduknya di depan, baris ke-1 dan baris ke-2, memperhatikan. Kalau di rumah ngomong, Bu, aku dijelasin guruku, tapi aku gak paham. Ajak nonton video pembelajaran interaktif di YouTube. Video pembelajaran interaktif aljabar kelas 7. Nah, di YouTube ada. Itu untuk anak visual. 1, 2. Sekarang carane nuturi anak visual. Nah, ini penting Bapak Ibu, penting ini. Senang iki ibu-ibu iki, wah iki carane muring-muring iki, carane ngomel-ngomel gitu ya.
Kalau dengan anak visual, ngomongnya, nuturinya harus berhadapan. Saya di sini, anak saya di depan saya, kontak mata sejajar, tidak boleh lepas. Itu anak visual. Kenapa saya harus ngomong seperti ini? Karena biasanya mama-mama ini multitasking. Gimana multitasking? Kalau ngomeli anaknya disambi masak, umba-umba, nepe baju, kamu pancen loh yo, kamu itu loh, wis ngomong setiap hari, tapi kamu tuh nggak dengar no, kamu itu loh, capek, marah-marah. Ya kan, anaknya sambil main HP ya, besok diulangi. Nah, marah sama anak visual itu berhadapan, ayo duduk mama, kontak mata sejajar, itu anak visual. Satu, dua, anak auditori. Anak auditori ini duduknya di belakang anak visual. Visual baris ke-1 dan 2, anak auditori baris ke-3 dan ke-4. Atau baris kedua dan ketiga, pokoknya di belakangnya anak visual. Karena anak visual mendengarkan dengan baik, anak auditori distraksi dari depan tidak banyak, Bapak Ibu. Jadi bisa mendengarkan dengan baik. Kadang-kadang ya namanya di kelas itu ada temannya yang apa namanya rame, temennya ada temennya yang celometan, celotean gitu ya. Bu, di rumah ngomong mah aku jelas no guruku tapi aku gak paham. Panggilkan guru les privat. Kenapa kok enggak les yang di kelas besar? Karena di kelas besar ada temennya yang rame, celotean, celometan sama aja. Sehingga panggilkan guru les privat, diceritani sendiri, diajari sendiri. Itu anak auditor. Terus sekarang gimana caranya nuturi anak auditori? Kalau anak visual tadi gimana Bapak Ibu? Berhadapan. Anak auditori berbeda. Anak auditori harus bersebelahan. Dekatkan mulut jenengan dengan telinga kiri anaknya. Kiri loh ya, berarti jenengan posisinya di kanannya anak. Anak jenengan posisinya di kirinya anak, anaknya di kanannya jenengan. Dekatkan mulut jenengan dengan telinga kiri. Kiri loh ya, bukan kanan. Kenapa kok bukan kanan? Karena kanan ini dekat dengan otak logika, putrane jenengan mesti jawab. Yo kak mana Pak? Yo kak mana Pak? Kuping kanan, berantem jenengan. Kalau kiri dekat dengan otak kasih sayang. Jadi ngomongnya di telinga kiri, tapi ya enggak usah bisik-bisik, Bu. Mama mau ngomong. Loh, apa Oma kok bisik-bisik? Biar kuping kanan enggak dengar. Ya enggak usah kayak gitu, ya kan? Pokoknya jenengan posisinya di sebelah kirinya anak. Dekatkan mulut jenengan dengan telinga kiri. Oke? Itu anak auditori. Yang terakhir anak kinestetik. Kinestetik ini anak gerak, duduknya di belakang sendiri. Kenapa? Karena anak kinestetik itu butuh umek, butuh melakukan hal yang umek-umek Bu. Jadi anaknya harus duduk di belakang sendiri. Beda dengan zaman kita ya. Zaman kita anak umek didudukkan di depan. Umek ayo duduk depan. Gitu ya zaman kita ya kan? Sekarang bayangkan, anak umek didudukkan di depan. Dia hanya bisa bertahan umek itu selama 15 menit loh Bu. Anak konsentrasinya 15 menit. Tadi kan saya ngomong, kalau ngomong sama anak remaja itu cuma 15 menit. Karena konsentrasinya cuma 15 menit. Anak kinestetik 15 menit duduk di depan masih bisa anteng. Setelah itu umek. Anak kinestetik umek, anak visual nggak lihat gurunya, lihat anak kinestetik. Karena ini umek kayak lapo sih, ya kan? Akhirnya anak kinestetik umek mengganggu anak visual, visual ikut ambiar. Anak kinestetik dan anak visual ambiar mengeluarkan suara-suara mengganggu anak auditori, sak kelas ambiar semua. Jadi kalau anak kinestetik itu duduknya di belakang, bawakan squishy, bawakan kertas lipat buat sobek-sobek, bawakan tisu. Itu untuk anak kinestetik, biar di belakang itu dia tetap bisa bergerak, umek-umek sesuatu. Itu anak kinestetik. Karena apa? Kalau ngantuk, kalau nggak ada pergerakan, anak-anak itu ngantuk. Saya mengingatkan guru-guru juga kalau di kelas ngajar itu harus moving, jalan-jalan, moving. Kenapa? Bola matanya anak kinestetik itu, bergerak-gerak. Guruku ke sana, guruku ke sana, guruku ke sana. Nggak jadi ngantuk. Itu anak kinestetik. Tapi kalau misal ada guru, kadang-kadang ada guru ya, ada guru itu
capek, masuk angin, lemes, sakit. Kadang ada guru yang seperti itu duduk di meja guru. Selamat pagi anak-anak. Buka halaman 10. Anak kinestetik Bu belakang sendiri. Amin, 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 amin. Ketiduran ya. Jadi kalau punya anak kinestetik itu biasanya sama gurunya sering disuruh-suruh gitu ya. Le, tolong ambilkan bolpen, spidol di ruang guru. Tolong ambilkan aksen. Biasanya anak kinestetik biar ada pergerakan. Nah, masalahnya kadang-kadang orang tuanya ikut protes, kok awakku terus yang dikongkoni ambek gurumu? Kan kamu liane nangdi. Padahal dia yang punya gaya belajar kinestetik, dia butuh bergerak. Karena kalau bergerak otaknya buka, loh tuh, buka dan tuh. Gitu ya, Bu? Oke, itu anak kinestetik. Duduknya memang di belakang. Kemudian gimana caranya nuturi anak kinestetik? Lah, ini penting. Nuturi anak kinestetik. Visual berhadapan, auditori ini bersebelahan, yang kinestetik harus ada pergerakan. Naikkan motor, motornya jalan, anaknya tolah-toleh masuk. Naikkan mobil, mobilnya ditutup, mobilnya jalan, anaknya tolah-toleh masuk. Ajak ke matos, ke emogen, jenengan gandeng, jenengan tuturi masuk itu Bu. Ya kan? Mama-mama ini langsung seneng loh Bu Anita, loh kan? Langsung seneng. Habis ini ngomong ke suaminya apa? Wis aku tak nang emoge. Lho lapo nuturi anake. Ya kan? Karena anak kinestetik itu harus ada pergerakan biar masuk. Sehingga visual berhadapan, auditori bersebelahan, kinestetik harus ada pergerakan. Dan tidak boleh lebih dari 15 menit. 5 menit pertama, ketika misal kita ngobrol sama anak, 5 menit pertama anak diminta untuk evaluasi. Apa kesalahanmu? Apa yang harus kita evaluasi hari ini? 5 menit pertama, ketika anak ada yang tidak disebutkan, jenengan yang menyebutkan. Enggak, ada lagi, kesalahanmu A, B, C, D, E. Ada yang kamu tidak sebutkan. 5 menit kedua, konsekuensi yang harus dilakukan. Terus gimana? Ya wes, aku harus minta maaf ke guruku, harus minta maaf ke temanku. Minta maaf ke mama. Ya, Ma, minta maaf ke mama. 5 menit kedua. 5 menit terakhir adalah hukuman. Hukuman yang pantas buat kamu apa? Ya wes, Ma, hukuman buat aku nggak main HP 1 minggu. Kok enak 1 minggu? 1 bulan, deal. Loh mau kok lama 1 bulan. Ya wes, gak mau 1 bulan, 2 bulan ya apa deal? Ya wes 1 bulan. Oke, 1 bulan, deal. Selesai. Itu untuk anak SMP. 5 menit pertama evaluasi, 5 menit kedua konsekuensi, 5 menit terakhir biar dia memilih hukumannya sendiri. Kalau terlalu ringan, jenengan tambahin. Gitu nggih? Gitu Bapak Ibu? Gitu Bu Nur? Nggih, itu yang bisa saya jelaskan Bapak Ibu. Nah, untuk pertanyaan atau konsultasi pribadi, anak saya gimana ya? Kok anak saya begini, anak saya begitu? Boleh ditanyakan khusus. Nah, besok setelah, ini ya Bu Nur ya, setelah penjelasan dari sekolah nggih? Bu Nur nggih? Nggih, nggih. Berarti di sini nggak ada sesi tanya jawab, Mbak? Gimana? Boleh kalau mau dibuka sesi tanya jawab mungkin 2 atau 3 Bu Nur. Monggo. 1 sesi 2 penanya gitu. Nggih, monggo, siap. Nggih, monggo Bapak Ibu atau bisa langsung mengacungkan tangan nggih. Monggo. Ini di sini tadi ada pertanyaan, Mbak, di chat ini, Mbak. Nggih. Iya, bentar. Jadi ada pertanyaan dari siapa ya? Dari Ibu Rinda Amalia. Nggih. Gimana cara menurunkan empati yang terlalu tinggi, Mbak Risa ini, Mbak Risa? Oh, empati yang terlalu tinggi gimana cara nurunkannya? Anak saya tuh lo saknoan, Mbak, nonton film Korea nangis. Kalau zaman kita dulu nontonnya film India ya, Bapak Ibu ya. Anak zaman sekarang nontonnya film Korea ya kan. Nonton film Korea nangis, lihat apa di jalan nangis. Saya takutnya dibully temannya karena saya memang beberapa waktu yang lalu Bu Nur menangani anak yang tiba-tiba masuk IGD dengan keluhan GERD. Iya. Ternyata selama 3 bulan Bu Nur, uang sakunya diberikan ke temannya. Jadi dia nggak pernah jajan di sekolah, padahal pulangnya sampai sore. Kenapa? Temannya menjual kisah hidup. Temennya ngomong, aku di rumah disuruh kumbah-kumbah, disuruh adang, kan? Disuruh. Waduh, anak zaman sekarang padahal sama temannya uangnya dipakai buat top up game.
Nah kan, jadi yang harus ditingkatkan adalah aware itu apa ya? Kepedulian anak-anak untuk merasakan mana yang benar dan mana yang salah. Mungkin kita harus mengajarkan ke anak kapan waktunya membantu orang lain. Boleh membantu orang lain, ngutangi orang lain, tapi kamu sendiri juga harus selesai. Karena ada anak tugasnya tidak pernah selesai karena mengerjakan tugas punya temannya. Ada ya Bu Arifah gitu ya. Ada kayak gitu ya kan. Nah, jadi kita nanti mengajarkan ke anak kita bahwa tugasmu dulu harus selesai. Jajanmu dulu harus selesai. Uangmu harus cukup dulu baru bisa memberikan ke orang lain. Mama senang kamu bantuin teman. Nah, harus dimulai dengan kata-kata apresiasi. Mama, anaknya mama itu hebat, baik hatinya. Tapi, nah, ingat ngomong dengan anak zaman sekarang gitu ya, harus dimulai dengan kata-kata apresiasi. Anaknya mama baik, anaknya mama hebat. Nah, harus dimulai dengan itu. Ketika kita diapresiasi, otak kanan kita terbuka. Otak kanan terbuka, kita mau masukkan apa aja masuk. Anaknya mama ini hebat. Tapi anaknya mama ini baik jalan. Nonton film Korea ditangisi 3 hari, ditangisi terus. Lah terus ya opo nak, lek 3 hari nangisi film Korea itu tugasnya gak mari, ya kan? harus Kebawa ya Bu Nur, cuci piring nangisi film Korea. Ada loh Bu Nur, ya kan? Nangisi film Korea, mau tidur sesenggukan. Lu opo anak nangisi film Korea gitu ya. Ada yang sampai kayak gitu saking tingginya empati, sehingga mungkin bisa diapresiasi, kemudian kita masukkan nasihat-nasihat, dan memang harus sering. Jadi kita nggak bisa minta ke anak-anak kita, kemarin mama udah bilang, masa sekarang lupa lagi, lupa Bapak Ibu, wes salah, lupa, ya kan? Kita harus sering-sering gitu. Gitu ya Bu Nur. Ya, terima kasih Mbak Risa. Gini Mbak Risa ya, ini karena sudah ada yang mengacungkan tangan, ini sudah reason gini Mbak ya. Saya panggil aja nggih, ini dari Reka GD kelas 7. Kemudian ada Bapak Hamam, terus Arsat, satunya lagi siapa ya tadi ada yang ada 3 Mbak. Monggo. Persilakan kepada ini sinten iki Reka. Reka GD kelas 7. Monggo. Bapak atau Ibu. Siap. Videonya bisa dibuka? Monggo. Ya, siap Ibu. Nggih. Monggo. Nggih, terima kasih Ibu. Terima kasih atas kesempatannya Ibu. Terima kasih. Mama Reka. Nggih, saya mamanya Reka. Ini kebetulan ada yang mau saya sampaikan. Kan kami ini anak saya nanti baru berangkat ke Malang. Kebetulan kami itu lagi di Kalteng. Anak saya nanti tanggal 7 berangkat duluan dan saya menyusul tanggal 11. Sayangnya saya besok tidak bisa ikut di acara pertemuan wali murid, dan menyayangkan sekali nggak bisa konsultasi tentang anak saya, Bu Risa. Apakah ada kesempatan lain selain besok mungkin bisa konsul tentang anak gitu, Bu Risa? Apakah ada kesempatan lainnya? Terima kasih Bunda Reka. Jadi Bunda Reka, kalau saya sehari-hari itu prakteknya di rumah sakit sebenarnya. Saya praktek di rumah sakit Nusa Dua. Tapi kalau terkait dengan sekolah, nanti monggo besok akan dibagikan hasil yang bentuknya print out fisik untuk Bapak Ibu yang hadir besok akan dibagikan print out-nya. Nah, di print out itu ada nomor HP-nya, monggo. Kalau ingin ada yang ditanyakan, mungkin sebenarnya enak kan ketemu Bunda Reka konsultasi itu enak ketemu karena emosinya sampai kalau chat-chatan kan nggak enak, tapi kalau memang misal dibutuhkan memang sangat urgent, monggo via chat yang ada di nomor yang ada di hasil tes. Siap Bu Risa. Gitu Bunda Reka. Semoga nanti bisa ketemu secara langsung, dan ini bagus ya. Saya ini banget sih, apresiat banget. Jadi sekolah itu ngasih hasil psikologi, jadi kita tahu tentang anak-anak, dan itu ini ya nggak salah gitu ya pilih sekolah ke Malang. Tidak salah memilih sekolah di sini, karena kan di sekolah-sekolah yang lain, bahkan Bunda Reka, saya itu
ada assessment, ada tes psikologi di berbagai sekolah. Banyak sekolah yang mengesampingkan penjelasan seperti ini, wes Mbak, hasilnya sudah dibagi, sudah biar orang tua baca sendiri. Padahal Iya. lebih penting ini tutorial cara Iya. membaca Iya, dan betul. bagaimana cara memperlakukan anak ini lebih penting. Nah, di sekolah ini luar biasa, sehingga ketika di sekolah ini kita diberikan, anak-anak kita diberikan program oleh sekolah, di rumah orang tua juga tahu apa yang akan saya lakukan untuk Nggih, anak-anak nggih. saya. Gitu. Nggih, betul. Gitu ya, Betul, Bu Bunda Risa. Reka. Terima Nggih. kasih apresiasinya. Kalau enggak siap, siap. Terima kasih Nggih. kembali. Terima Nggih. kasih Bu Risa, terima Terima kasih kasih sekolah. Bunda Reka. Nggih. Assalamualaikum. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya monggo kami persilakan Bunda Hamam. Monggo. Baik. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam, Terima kasih, Bunda Bu Risa. Hamam. Ya, Nggih. sepertinya saya dengan Bu Risa ini sudah sering bertemu. Tapi mungkin Oh, iya ini kah? dulu. Pasti di parenting sekolah-sekolah ya. Terima kasih Bu atas penjelasannya luar biasa. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan karena nantinya ini juga akan bersinergi dengan program seperti anak saya nanti misalkan ekskulnya kemana seperti itu ya. Nah, ini hasil dari Nggih. anak saya ini kan kreatifnya tinggi, kemudian kreativitasnya juga tinggi. Nah, Nggih. ini kira-kira bisa saya arahkan kemana ya? Kreativitasnya tinggi, imitatifnya tinggi. Betul. Oke, Betul. sama-sama. Minatnya kemana, Bunda Sama-sama. Hamam? Minatnya kemana? Sama-sama tinggi minatnya. Ke arah? Minatnya ke pengajaran, mengajar, kemudian memberikan pelayanan kesehatan, kesejahteraan seperti itu kalau di minatnya. Memberikan Oh, pengajaran jadi itu minatnya minat. ke sosial ya? Ya, sosial. Minatnya ke Iya, sosial. betul. Anaknya yang paling tinggi bakatnya di mana, Mama Hamam? Bakatnya Paling yang di tinggi. multiple intelligence, nilainya paling tinggi yang di mana? Aspek apa? Sebentar. Yang di atas sendiri, Mama Hamam. Yang di Atas atas sendiri. sendiri 108. Ya, Ini di teoritis matematis. teoritis matematis. Kalau saya mengarahkan anaknya ke bidang-bidang yang berhitung boleh, eksperimen boleh. Eksperimen itu kan tidak hanya eksperimen ini ya, eksak. Ada eksperimen sosial eksperimen itu juga ada. Monggo. Nanti kita lihat ekskulnya di MTSN 2 apa. Nah, kalau saya lebih mengarahkan ke putra jenengan itu yang dia sukai. Jadi sebelum nyemplung sebelum nyemplung ke MTSN 2, besok pada saat pengarahan sekolah, tanya dulu apa ekskulnya apa saja Pak Beki di sini. Misal. Nanti kita catat, oh ekskulnya di sini ini. Sampai di rumah sebelum imitatifnya tinggi katut kancane, kita tanya dulu. Kamu pengennya di mana? Kamu sukanya di mana? Sehingga pada saat ketemu temannya dan terpengaruhi sama temannya, dia tidak gampang terpengaruh. Loh, kamu kemarin minta ini kok. Tapi memang Mama Hamam, anak kreativitasnya tinggi, itu gampang bosan. Saya jamin 3 bulan minta pindah ekskul, 3 bulan minta pindah ekskul. Tapi kita bisa melihat konsistensi wes. Apa wes? Misal futsal, ya wes futsal. Tapi futsal itu gini loh ya, capek. Latihannya bla 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 bla. Wes siap. Ya wes. Kita evaluasi 6 bulan. 6 bulan tidak boleh keluar dari ekskul. Itu harus ditanamkan. Kenapa? 3 bulan pertama masih fase adaptasi. Fase adaptasi itu berat-beratnya di 90 hari pertama. Anak itu pasti goyah di 90 hari. Harus bisa bertahan selama 6 bulan. 1 semester bisa bertahan. Biasanya kalau gagal adaptasi di 6 bulan pertama, pindahkan. Kalau setelah 6 bulan dia sudah nyaman, biasanya ke depannya akan nyaman. Gitu, Ge, Bunda Hamam? Baik, betul, baik, soalnya ya memang anaknya benar pinginnya ke futsal, tapi saya ingin mengarahkan ke bidang yang lainnya seperti itu. Yang bidang lainnya mungkin dilihat dari teori seperti kayak eksak itu sepertinya mampu gitu. Kalau sepertinya ini mah kalau di MTSN 2 bolehkah Bu Arifah memilih 2 ekskul gitu bolehkah? Bisa, Mbak. Boleh. Sakit ya bener nggih? Monggo, nggih. Jadi kita bisa mengarahkan ke
dua ekskul. Jadi yang satu kita yakin itu bakatnya anaknya dan bisa diasah, dan Iya. yang satunya ikut minatnya anaknya. Jadi bakat sama minat sama-sama jalan bareng. Jadi nanti ada pilihan eskul itu eskul wajib dan eskul pilihan. Insya Allah bisa ngikuti asal Nah, jadwalnya dia itu tidak benturan dengan bentrok. kegiatan eskul. Betul. Gak bentrok jadwalnya itu Mbak. Baik, terima kasih Bu. Semangat Bunda Oke, sami-sami. Hamam. Terima Sami-sami. kasih. Oke. Mbak, ini ternyata yang ngacungkan tangan banyak sekali Mbak. Gimana Mbak Risa? Sekarang sudah Kalau pukul menurut saya 22. kalau misal pertanyaannya gini Bu Nur, kalau pertanyaannya person to person, anak saya yang ini tinggi, yang Iya, ini iya. rendah, terus gimana? Lebih baik tanya besok saja, lebih Betul, enak, betul, lebih betul. mendalam. Oke. Karena pertanyaannya hanya satu-satu tentang satu-satu anak. Nah, Iya. gitu kan Bu Nur? Iya, Kan iya. besok satu orang Betul. konselor, orang Saya ini. kayaknya lebih enak langsung konsultasi gitu Mbak ya. Betul, betul. Face Di to sekolah face. di MT, Oke, Bu Nur, di MTSN 2 ini luar biasa loh. Luar biasa. Kenapa Bu Nur? Makasih Karena Mbak Sa. konsultasi pribadi aja difasilitasi. Betul. Sudah, Mbak Risa, kita mau konsultasi pribadi, jadi bertemu dengan psikolog kami satu orang. Iya. Nah, difasilitasi sekolah, jangan nggak usah ke rumah sakit, nggak usah antri. Gitu. Nggih, nggih. Gitu ya? Nggih. Gitu nggih Mama, Ayah Bunda, Bapak Nggih, Ibu. Bu Nur, matur nuwun. Itu aja nggih. Bisa Nggih. langsung misalnya untuk menanyakan pribadi tentang putra-putrinya, kami arahkan monggo bisa langsung ke psikolog, konselornya ya Mbak ya, nanti ya. Nggih, besok. Nggih. Nggih. Guys, gitu Mbak Risa, saya Nggih, kira matur sudah. nuwun. Oke, sami-sami. Sebentar Mbak Risa, ini mungkin ada Nggih. closing statement dari Ibu Kepala, tapi